إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Masyaallah muslimin, a'azzakumullah wa saddada khutaakum. Sidang jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang tak mampu untuk kita kalkulasikan. Atas limpahan nikmat yang terkadang sebagian nikmat itu kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya, namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Allah tidak memutus nikmat tersebut. Lalu pula sebagaimana pesan Nabi Allah Muhammad SAW kepada kita umatnya, kita memperbanyak salawat dan taslim kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat yang kita baca sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi wafat, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, Inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi yang kita pijak untuk melakukan jasad-jasad Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah keyakinan kita meyakini bahwa Nabiullah Isa alaihi salam adalah salah satu daripada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Dan di dalam Al-Quran secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala membantah perkataan-perkataan yang menyatakan bahwa Nabi Isa telah dibunuh, membantah perkataan bahwa Nabi Isa telah disalib. Itu telah Allah jelaskan, Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan sungguh mereka tidak pernah sekalipun membunuh Isa alaihissalam. Sungguh mereka pun tidak pernah menyalib Isa alaihissalam. Tetapi yang mereka salib walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan seseorang yang serupa dengan Nabiullah Isa, itulah yang mereka bunuh. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doktrin agama Nasrani yang kita ketahui, mereka meyakini bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Isa Al-Masih mati di tiang salib dalam rangka dikenal dengan original sin. Ada dosa warisan yang ditebus, yang mana dosa warisan itu berasal daripada Nabiullah Adam dan juga Hawa. Tatkala melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah khuldi, sehingga dalam doktrin agama Nasrani ini menjadi dosa warisan kepada seluruh manusia. Dan Nabiullah Isa Al-Masih yang mereka kenal pun
mengatakan bahwa penyaliban yang terjadi di tiang salib itu dalam rangka menebus dosa warisan tersebut. Sedangkan bagaimana pandangan agama kita, agama Islam? Dalam agama Islam kita tidak mengenal ada yang namanya dosa warisan. Dalam sebuah hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap manusia yang hadir di muka bumi ini, yang Allah hadirkan di muka bumi ini, maka hadir, lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak membawa dosa apapun, tidak membawa dosa dari siapapun, tidak membawa dosa dari orang tuanya, tidak membawa dosa daripada kakek nenek moyangnya, bahkan tidak membawa dosa daripada orang-orang sebelumnya. Ini dengan jelas disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini kita meyakini dan kita mempelajari bahwa dosa warisan yang sebagian agama memahami sebagai doktrin hal tersebut tidak dikenal dalam agama kita. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran terkait dengan kisah Nabiullah Isa alaihissalam disebutkan banyak hal. Ulama sepakat, para ahli tafsir sepakat bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh, bahwa Nabi Isa tidaklah disalib. Lantas bagaimana dengan wafatnya Nabiullah Isa alaihissalam? Kalau kita melihat daripada ahli tafsir, maka ahli tafsir terbagi menjadi dua tafsiran, dua pendapat, dua pemahaman memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. Ada ungkapan, ada firman Allah yang bunyinya mutawaffika. Kalimat mutawaffika ini para ahli tafsir terbagi menjadi dua pandangan. Yang pertama, mutawaffika maknanya sesuai dengan zahirnya, yaitu mewafatkanmu. Idz qala Allah ya Isa, dan ingatlah tatkala Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, aku mewafatkanmu. Artinya dalam pandangan yang pertama ini, Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Makna daripada tafsir yang pertama, wa rafi'uka ilayya, maknanya adalah mengangkat derajat Nabi Isa sebagaimana Allah mengangkat derajat nabi-nabi sebelum Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi dan Rasul Allah angkat derajat-derajatnya. Maka Nabi Isa pun demikian sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 55 ini. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan implikasi daripada tafsir ini pun memaknai bahwasanya kelak di akhir zaman yang turun adalah ajaran Nabiullah Isa alaihissalam yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Dan pandangan ini dimiliki, ditulis oleh banyak syekh, diantaranya pandangan Syekh Muhammad Rashid Ridho, Syekh Muhammad Abdu, dan juga Syekh Buya, salah satu tafsir Al-Azhar, penulis tafsir Al-Azhar, Dr. Hamka. Pandangan yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT terkait wafatnya Nabi Isa. Kata mutawaffika di situ tidak bermakna sebagai diwafatkan, dimatikan, tidak. Tetapi mutawaffika maknanya adalah ditidurkan. Dan ini pendapat Ibnu Katsir dalam bukunya, beliau menulis wa qala al-aktsarun al-muradu bil wafati huna an-naum. Imam Ibnu Katsir mengatakan makna mutawaffika di situ adalah menidurkan. Sehingga implementasi daripada makna menidurkan di sini ini didukung dengan ayat-ayat yang lain. Contoh dalam surah Al-An'am Allah berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari.
Makna mewafatkan di malam hari maknanya adalah menidurkan. Ataupun ayat-ayat yang lain, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Artinya makna mutawafika di sini adalah menidurkan. Sehingga daripada makna yang demikian pun didapati bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan dalam artian mewafatkan secara jasad dan ruh Nabiullah Isa alaihissalam, tetapi Allah menidurkan kemudian mengangkat jasadnya sebagaimana firman-Nya wa rafi'uka ilayya. Dan sehingga diyakini bahwa kelak Nabiullah Isa akan turun di akhir zaman sebelum terjadi hari kiamat. Yang turun pun menurut tafsir ini adalah jasad dan ruh Nabiullah Isa alaihi salam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua tafsiran terkait dengan makna mutawaffika. Satu memaknainya dengan secara zahir bahwa diwafatkan, satu memaknainya secara tidak zahir, tekstual, yaitu kontekstual, yaitu bahwa maknanya ditidurkan kemudian diangkat oleh Allah SWT, kemudian kelak Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabiullah Isa alaihissalam. Tentu perbedaan pandangan tafsir ini bukanlah hal yang fundamental dalam agama kita. Tetapi kita meyakini salah satu ungkapan ulama dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz mengatakan wa ajma'atil ummah ala ma tadammanahu al-hadithul mutawatirun anna Isa fis sama'i hayyun wa annahu yanzilu fi akhiriz zaman. Umat Islam sepakat meyakini kandungan hadis yang begitu banyak bahwa Nabi Isa hayyun fis sama, hidup di langit. Yanzilu fi akhiriz zaman, akan turun di akhir zaman. Fayaqtulul khinzir, akan membunuh babi. Wa yaksurus salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtulud dajjal wa yafidul adal wa tadhharu bihil millah millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan mematahkan salib, akan membunuh dajjal, dan akan menegakkan keadilan, dan akan menegakkan agama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang kita yakini terkait dengan keyakinan kita terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Karena sungguh kisah Nabiullah Isa kita dapatkan di dalam Al-Quran, kita dapatkan di dalam hadis. Maka kita berpedoman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman yang telah kita yakini adalah al-imanu bil rusul, beriman kepada setiap nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak min ladun Adam, zaman Nabiullah Adam alaihi salam, ila khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah istiqomahkan kita sebagai pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita kerjakan, atas kezaliman yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.